saya Salma Wijayanti MZ, NIM 1911B0053. Kan saya Anggreni Rambuwasak, NIM 1911B006. Nama saya Alexandra Isabel Amaral, NIM 1911B003. Nama saya Justina Burakaka, NIM 1911B0065. Kenalkan, nama saya Yustiani Jessica Mete, NIM 19B0063. Nama saya Maria Meramba, NIM 1911B003. Perkenalkan, nama saya Yunita Freda Wedu, NIM 2011-1012. Perkenalkan, nama saya Priscilla Nikita Anjela Bulu, NIM 1911B0047. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat sore adik-adikku semuanya, teman-temanku semuanya yang hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 7 S1 Keperawatan semester 6. Kegiatan pada sore hari ini kita akan melakukan kegiatan penyuluhan. Kelompok kami mengambil judul pertolongan pertama pada kecelakaan korban di lingkungan sekitar kampus. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu dosen selaku koordinator wilayah Dr. Andes Anggraini Eskepnas Mkep, dan Ketua Pelaksana Dr. Novita Ana, dan tak lupa yang saya hormati Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Strada Indonesia, dan tak lupa juga saya hormati kepada Ibu Dr. Bibah Melda Sugita Eskepnas Mkep, dan Ketua LPPM Institut Ilmu Kesehatan Bapak Heri Saputro. Dan tak lupa juga saya hormati teman-temanku semuanya, dari kelompok 7 dan juga tamu undangan, adik-adik temanku semuanya yang saya cintai. Untuk sebelum kegiatan hari ini nanti ada memberikan contoh cara pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Sebelum saya dan juga teman saya Anggra ini untuk mempraktekkan, kami akan memaparkan materi PowerPoint dari kelompok kita, pertolongan pertama pada korban kecelakaan, yang akan disampaikan pada teman kami Tina dan juga Yunita. Kami persilahkan, silakan untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan PPTQ pertolongan pertama pada kecelakaan PT 3K. Next. Yang disusun yang pertama itu Anggreni Rambuwasak, Maria Maramba, yang ketiga Alexandra Isabel Amaral, yang keempat Priscilla Nikita Anjela Bulu, yang kelima Yustiani Jessica Mete, yang keenam saya sendiri Justina Burakaka, yang ketujuh Yunita Haubenu, yang kedelapan Salma Wijayanti MZ. Next. Definisi. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementaranya dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam. Yang pertama kali melihat korban, pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Next. Teknik dalam P3K yang pertama itu ada prioritas dalam P3K atau urutan. Next itu dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yunita. Untuk kesempatan saya persilakan. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga menguasai rasa sakit dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalut adalah yang pertama menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran dan lain-lain. Yang kedua melakukan tekanan. Yang ketiga mengurangi atau mencegah pembengkakan. Yang keempat membatasi pergerakan. Yang kelima mengikatkan bidai. Next, macam-macam pembalutan. Yang pertama pembalutan segitiga atau mitela.
yang kedua pembalutan plester, yang ketiga pembalutan pita bulu, yang keempat pembalutan cepat. Indikasi pembalutan: menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Next, pembidayan. Pembidayan adalah Materi yang udah dipaparkan barusan sama teman-teman saya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya untuk dilanjutkan untuk prakteknya? Nanti saya juga minta tolong adik-adik yang tamu ini mungkin 1-2 orang gitu untuk memberikan contoh gitu. Ada yang dipertanyakan dari materi barusan? Tidak ada. Buka yang tadi jangan hapus. Kita nggak mau jauh-jauh di luaran sana, jadi kita mau tuh sebelum kita menolong masyarakat luas di luaran sana, kita harus bisa bantu atau menolong korban kecelakaan yang ada di lingkungan sekitar kita sendiri, betul kan? Jadi ini kan kalau ada kayak gini itu kan biasanya petugas ambulan terus dan petugas rumah sakit ya yang biasanya bawa peralatan kayak gini. Cuman kalau kayak kita gini mau menolong semisal ada teman terjatuh dari anak tangga di kampus, atau teman yang biasanya punya riwayat asma, nggak mungkin kita mau nolong kayak gitu langsung dibawa rumah sakit kan nggak mungkin. Kalau sekiranya kita bisa nolong pasti kita tolong dulu kan dengan peralatan atau adanya obat seadanya. Dan ini yang udah disebutkan tadi macam-macam pembalut itu tadi, kayak semisal pembalutan segitiga atau mitela. Pembalutan segitiga atau mitela itu kan contoh kayak seperti kain gitu, kain putih bersih kayak gitu. Kalau seumpama kita nggak ada, semisal ada teman kecelakaan di depan kampus, lalu pendarahan, tidak ada kain putih bersih atau dan lain sebagainya, kita seumpama kita punya kain sapu tangan atau kain apalah itu yang biasanya anak-anak bawa itu, kain daerahnya itu bisa kita pakai, bisa kita robek, kita ikat untuk menghentikan pendarahan luka yang korbannya. Dan anggota badan sendiri kapan itu biasanya kalau membidai itu kan pakai kalau di rumah sakit itu kan pakai kayak papan begitu ya. Itu kalau semisal ini kan pada korban kecelakaan, kalau semisal tidak ada pun kita jangan lakukan sendiri, langsung setidaknya kita bantu hentikan pendarahannya dulu, langsung kita hubungin UKS ataupun petugas perawat medis yang ada di rumah sakit. Lalu kayak RW, kontrol penguasaan jalan nafas. Sebelumnya ada yang udah tahu belum kalau semisal nggak ada alat untuk bantu pemberian ventilasi oksigen, nggak mungkin kita kan setiap hari bawa-bawa motong-motong kayak gini kan nggak mungkin ya. Nah itu ada yang tahu nggak kira-kira bisa pakai apa kalau semisal tidak ada alat bantu ini? Semisal teman-temannya ada yang salah satu ada yang asma, ada yang tahu? Bisa jawab deh, nggak apa-apa. Semisal nih temannya ada yang asma terus kayak kekurangan oksigen kayak gitu, kamu hanya cuman bawa minyak kayu putih, ini bisa bantu juga nggak buat memberikan aromaterapi kayak gini tuh, bisa buat oksigen juga, bisa nggak? Ya itu tadi kalau bisa setelah kegiatan penyuluhan ini ya ini kan kita kan semua kan anak-anak kesehatan ya, kita tuh harus wajib bawa kayak aromaterapi kayak gitu, kayak minyak kayu putih, lalu ada lain-lainnya gitu ya, kita bisa bawa aromaterapi lain. Terus kalau kita mau bantu tolong orang nih, teman kita lagi asma tiba-tiba terus lagi udah asma terus ininya pendarahan kayak gitu. Nah untuk itu
kita sebagai anak kesehatan, kalau semisal kemana-mana itu penting ya, wajib ya, hand sanitizer tuh kita harus selalu bawa. Nggak usah lari-larian cari toilet, cuci tangan, cari masker, cari handphone. Kita cukup bawa hand sanitizer selalu di tas, di kantong. Kalian bawa, kalian mau nolong teman kalian yang jatuh atau teman kalian yang tiba-tiba kena serangan asma, kalian bisa langsung cuci tangan kalian dengan hand sanitizer. Terus selalu memberikan sirkulasi pengenalan ada tindakannya denyut nadi. Gimana caranya buat hitung nadi? Ada yang udah tahu? Ya kalau kita setiap hari bawa ini, kalau kita lagi nggak bawa ini, iya benar, hitung denyut nadi pakai 2 jari juga bisa, 3 jari juga bisa. Kita hitung denyut nadinya, lalu kita lakukan, setelah itu kita berikan sirkulasi jalan nafas, kita bantu nafas, kita berikan minyak kayu putih dan lain sebagainya. Atau ada yang mau sebagai contoh, ada nggak salah satu gitu maju? Dibantu sama teman saya Anggra ini ya. Semisal kalian dia ini teman kita ini dari kampus, lalu Anggra ini tuh hanya cuman bawa ini ya, tas dengan hand sanitizer-nya. Ini kan perumpamaan ya, soalnya kan kita punya materi kan pertolongan pertama ya. Ini semua kan nggak mungkin ada kita setiap hari jalan bawa kayak gini kan, nggak mungkin ya kan. Dan semisal ini adiknya ini keserempet motor, dia habis dari fotokopi di depan terus keserempet motor, dia jatuh. Dan Anggra ini yang hanya cuma bawa hand sanitizer, sama dia punya sarung tangan, sapu tangan yang dia punya gitu ya. Semisal jatuh di kurang berarti benar. Nah, si Anggra ini apa yang langsung kita lakukan? Kalau kita kan pasti panik ya. Langsung diangkat, kita gendong, atau kita biarkan begini, atau kita amankan di lingkungan yang rata gitu. Langsung digendong gitu, atau ditaruh di tempat yang nyaman gitu. Tempat yang nyaman. Ya. Kalau semisal ada perumpamaan ada orang jatuh, itu jangan langsung diangkat. Biasanya kan kita kan pada kepo gitu ya, tiba-tiba ada yang temennya jatuh gitu, bukannya dibantu, bukannya apa, mereka semuanya pada merubung, pada maju ke depan. Nah itu secara nggak langsung teman kita ini kan bukannya kebantu, tapi malah oksigen tertutup, mereka dia nggak bisa ngirup udara dengan nyaman kan, karena teman-teman pada ngobrol, kenapa itu, malah bukannya bantu, tapi mereka malah pada ngobrol di situ semua. Jadinya yang tadinya hanya cuman korban keserempet kecelakaan, dia ketambahan sesak nafas dari teman-temannya sendiri yang pada bergerombol melihat temannya yang jatuh. Nah adiknya ini jatuh, yaitu tadi ya, yang pertama jangan diangkat dulu, langsung adiknya ini kita pindah di lokasi yang nyaman. Semisal adiknya jatuh di ruangan yang di jalanan yang geronjal gitu, yang kasar kayak gitu, kita pindah kita pinggirin, lalu kita bantu,
Anggra ini cuman hanya bawa minyak kayu putih, kita langsung kasih bantuan pernafasan dengan aromaterapi ini minyak kayu putih. Terus pendarahan, Anggra ini cuma bawa sapu tangan, tidak ada handscoon, tidak ada kasa, dia langsung hentikan pendarahannya, sudah itu cukup juga bisa. Itu yang namanya pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Ada atau enggak juga bisa, semisal kita di tas bawa tisu, juga bisa pakai namanya tiup-tiup. Kita kasih nafas buatan. Kalau nggak mau langsung nggak mau langsung dengan mulut, apalagi kan pandemi COVID begini ya, itu juga bisa dengan tisu. Kita tiup-tiup begitu. Tisu, kita bawa tisu kita lapisin begini, lalu kita berikan nafas buatan. Itu juga bisa. Dari materi yang udah kita paparkan tadi, beserta ini tadi udah kita praktekkan, mungkin ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Harus ada apa ditanya? Biar dibukakan PowerPoint-nya lagi. Iya, tanya aja nggak apa-apa. Tidak usah dari penjelasan. Sudah yang dari yang materi yang sudah dipaparkan tadi, ada yang ditanyakan? Penjelasan. Sebutkan namanya dari semester. Sebutkan nama. Ayo, bagaimana nak? Nggak apa-apa, berdiri. Perkenalkan diri lagi ya? Iya. Telemba, biasa dipanggil Inenda, saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Saya ingin bertanya yang tentang ikat kain tadi, apakah ikat kain itu yang berdarah bisa infeksi atau tidak? Langsung diikat kain begitu, tanpa ada plester. Sudah pertanyaan? Ya, sudah Pak. Baik, langsung saya jawab ya. Tadi namanya siapa? Baik, saya langsung jawab pertanyaan dari Kak Imelda tadi ya, dari D3 Kebidanan. Pakai apa? Ikat pakai kain kayak gitu bisa infeksi apa enggak? Tadi sudah saya jelaskan, intinya prinsipnya itu bersih. Intinya prinsipnya bersih. Kan nggak mungkin ya sekampus gede kayak gitu nggak ada UKS-nya. Ya kalau nggak ada kasa, ya bisa pakai kain apa gitu yang bersih yang ada di itu. Intinya prinsipnya bersih, langsung diikat. Jadi nggak ada nggak ada infeksi, nggak ada. Nanti setelah itu, setelah pendarahannya sudah dihentikan sementara, nanti kalau semisal udah dibawa ke UKS atau dibawa ke rumah sakit, balutannya itu nanti pasti langsung dibuka. Semisal dihentikan pendarahannya sementara, pakai kain itu semisal dia dibawa di UKS kampus, pakai kain perlak yang biasanya kita buat praktek itu yang ada di ruangan lab, kita pakai itu buat hentikan pendarahannya. Semisal ini peralatan kayak kasa dan lain sebagainya adanya di labnya terkunci ya. Nah, di UKS hanya ada selimut, itu nggak apa-apa, hentikan pendarahannya dulu sementara pakai itu. Nanti kalau korbannya sudah dibawa dilarikan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit, itu pasti nanti balutannya yang sementara itu dibuka, lalu kakinya yang korbannya tadi itu, yang luka itu tadi pasti dibuka, lalu dibersihin pakai NaCl, baru diobatin lagi, kayak gitu. Jadi intinya apa yang ada dan bersih, yaitu tadi kita pakai dulu buat sementara. Itu namanya pertolongan pertama. Masih bisa diterima apa ada yang Bisa. bertanya? Terima kasih. Kasih.
Tidak. Mungkin ada yang tanya lagi? Nggak apa-apa, mungkin ada yang tanya ngitung lagi atau apa, mungkin ada kayak gitu. Tidak Jemen di Pondok, biasa dipanggil Levi, dari Prodi S1 Keperawatan. Dan saya ingin bertanya, nadanya berapa ini normal? Sama itu ya, ngecek nadinya di mana-mana aja ya. Iya. Baik, ada lagi pertanyaannya, saya simpan dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Alexandri Sadaramadal. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Elvi. Baik, untuk cek nadinya itu bisa di sini dan di sini. Nah, untuk normalnya itu 80 sampai 100 kali per menit. Makasih. Pertanyaan buat adik-adik kakakku semuanya yang ada di sini, bagaimana cara menghitung pernafasan? Ada yang tahu? Biar nanti kalau nggak ada yang nggak bisa jawab, nanti biar kita kasih tahu dulu. Ada? Maju deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kalau salah nanti kita bantu aja. Iya, tadi buat menghitung cara pernafasan. Nafasnya biasa aja ya, Mbak. Biasa aja. Kita cara menghitung pernafasan tuh, kalau tadi kan nadi kita bisa cek di pergelangan tangan teman kita, dan juga bisa di sini ya. Nah kalau pernafasan, kita lihat kembang kempis dia punya dada dan perutnya ini. Naik lalu turun, itu dihitung 1, dihitung poin 1. Kalau semisal dilihat dari begini, misal dia pernafasannya lambat, habis kecelakaan atau bagaimana gitu ya, pernafasannya lambat. Kayak semisal dilihat kayak gini, kita nggak bisa lihat, bisa juga pakai pendengaran. Pakai pendengaran, kita dengerin. Nah, ada atau tidak bicara? Nah, kalau sekian, terima kasih. Tadi rangkaian acara dari pembukaan, lalu pemaparan materi, dan juga tadi ada sedikit praktek tadi. Lalu tadi ada yang tanya jawab, sudah kita jawab juga semuanya. Kesimpulannya dari materi kelompok kami, pertolongan korban kecelakaan, itu kesimpulannya kita bisa bantu walaupun penolong itu bisa 1, asalkan kita mampu. Kalau semisal kita nggak mampu menolong teman kita, ya kita minta bantuan. Jangan asal, oh saya bisa kayak gitu, terus lalu dibantu, tiba-tiba kasih nafas buatan apa kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu kan, kalau semisal kita sekiranya tidak mampu, ya berarti kita butuh penolong 1 lagi. Semisal penolong 1 lagi sudah tidak kuat, ya kita langsung menghubungi petugas medis, petugas ambulan, ataupun petugas kesehatan yang ada di puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat di area sekitar kita. Dan prinsipnya itu tadi ya, kita mau nolong teman kita, prinsipnya tuh bersih. Itu tadi yang tadi kan ada teman kita yang bertanya infeksi atau tidak kayak gitu. Itu tadi pertanyaan yang bagus. Dan intinya dari pertolongan pertama ini, 1,
kita yakin kita mampu bisa menolong teman kita apa enggak. Dan yang kedua, prinsipnya bersih. Jadi buat teman-teman ini semuanya, kalau bisa setelah kegiatan kali ini bisa diingat-ingat bahwa hand sanitizer ya, ini nggak ada yang sponsor, cuman kita hanya mengingatkan dan kasih tambahan ilmu buat adik-adikku semuanya. Jangan lupa selalu di tas tuh bawa hand sanitizer, itu penting. Jadi mau nolong teman kita pun nggak lari-larian ke toilet dulu. Nanti teman kita udah keburu pingsan, keburu nggak ada nafas, keburu pendarahannya luar biasa. Nah, bahwa itu tadi prinsipnya bersih dan percaya diri, mampu atau tidak menentukan. Kalau misal kita tidak mampu, langsung hubungi tenaga medis yang ada di sekitar lingkungan kita, puskesmas terdekat, ambulan dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih dari kelompok 7 penyuluhan dari kelompok kita ini tadi. Dan terima kasih buat waktunya, adik-adik semuanya udah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.